Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya pada pagi siang hari ini? Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dengan segala hormat saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau saling berfellowship satu dengan yang lain. Ucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi siang hari ini. Sorakan wuuu. Saya yakin dan percaya setiap kita yang datang pada pagi siang hari ini maupun yang ada di rumah, semua telah mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah kita yang kedua pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami ucap syukur, berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami bersiap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Perlengkapi setiap kami dengan roh yang daripada-Mu Tuhan. Agar setiap yang kami bawa ini Tuhan menjadi persembahan yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Yang manis, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami duduk diam dalam pelataran-Mu Tuhan, roh yang baru siap Engkau curahkan Tuhan. Saat kami berbeban berat, Engkau angkat kuk yang ada pada kami Tuhan. Saat kami menemani jalan-jalan buntu Tuhan, Engkau membukakan pintu-pintu yang baru Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah Bapa yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami meskipun kami berjalan dalam lembah gelap. Terima kasih Tuhan, kami bersiap memuji dan memuliakan. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat dulu kembali. Sebab kami percaya hanya padamu Tuhan. Kami mau hidup di dalam. Inilah hidup setiap kami. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Aku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya di dalam Tuhan. Inilah hidup setiap kami. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku.
Kami percayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sambil katakan, Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya hanya dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami muliakan Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Bila Engkau disenangkan saat ini melalui puji-pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada kata yang dapat kami lukiskan Tuhan, sebab Engkau terlebih besar dari apapun Tuhan. Biarlah segala makhluk yang ada di bumi ini Tuhan berlutut dan bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat
kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sama-sama katakan, Kau Allah ajaib dan mulia. Yes, Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari lebih lagi, agungkan namanya yang kudus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Bapak Surgawi, kembali kami Tuhan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa kami di siang hari ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Jamaah lawat bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Setiap pulau-pulau, kota-kota ya Tuhan Yesus. Desa-desa Tuhan, jamaah Tuhan lawat ya Tuhan. Biarlah kesatuan Republik Indonesia semakin utuh ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap hukum-hukum yang ada di negara kami Tuhan dilakukan, ditaati Tuhan. Bahkan negara kami selalu negara yang taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dan kami serahkan setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden, biarlah Engkau pakai dengan luar biasa untuk membela setiap rakyatnya Tuhan Yesus. Untuk selebih membawa negara kami Tuhan lebih maju lagi Tuhan. Tuhan jamah mereka, pakai mereka secara luar biasa. Dari pemerintahan tertinggi sampai terendah sekalipun ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk para hamba-Mu, Bapak Gembala serta pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan dari tertinggi Tuhan Yesus. Bapak Insinyur Niko Notoro Harjo Tuhan beserta keempat wakilnya, Bapak Wiko Mulyono beserta kedua wakilnya Tuhan. Tuhan pakai mereka Tuhan Yesus hari-hari ini lebih luar biasa lagi Tuhan, untuk menyatakan amanat agung, sehingga amanat agung terlaksana ya Tuhan bagi bangsa, bagi dunia ini Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan terjadi paradigma yang baru bagi setiap gereja Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa untuk gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan beserta ketiga wakilnya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka urapan-Mu, teguhkan hati mereka, kuatkan hati mereka Tuhan. Tuhan Yesus, dan kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Mari kita arahkan tangan kita berdoa untuk hamba-Nya Bapak Gembala kita, Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami bawa Bapak Gembala kami ke dalam rancangan-Mu, dalam tangan-Mu Tuhan di siang hari ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatinya Tuhan untuk membawa gereja-Mu ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus pagari dengan kuasa dalam hamba-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan, baik pada siang hari ini Tuhan, kami bisa menerima kebenaran firman itu, bahkan bertumbuh berbuah di hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, biarlah kami serahkan ruang ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, dari lantai 1 sampai lantai 15 Tuhan. Biarlah Kau jamah lawat Hotel Aston ini Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan
terpancar atas daerah ini Tuhan, sehingga Kota Bekasi dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan, ya Tuhan pemilik hotel ini Tuhan, bahkan manajemennya Tuhan, berkati Tuhan Yesus dari tertinggi sampai terendah sekali Tuhan, jamaah, pimpin ya Tuhan, manajemen hotel Aston ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, biarlah kami serahkan ya Tuhan ruang ibadah kami Tuhan, ruang regensi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau bekerja dan hadirat-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersyukur pada pagi hari ini. Wah, boleh tos kanan kirinya katakan, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Saat ini saya mau mendengar sorakan dari jemaat BKP Aston, sorakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Siapa dia? Amin. Dan kota perlindungan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak. Jemaat saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Takkan apa saudara? Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Mau lebih lagi? Bersama saya katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dari. Sorakan haleluya. Saya boleh mendengar sorakan buat Tuhan kita yang dahsyat, sorakan ye. Sebab Dia lebih tinggi dari apapun, amin. Boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan.
Kita sambil sama mau katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan apa? Yes. Dengan segenap hati, hanya bagimu Tuhan. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan, iman berikanku kekuatan. Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama siapa saudara? Amin. Kita pasti apa? Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja. Sekali lagi katakan, hanya tinggi namamu Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan siapa? Keagungan. Sekali lagi katakan, Raja keagungan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan, haleluya. Wow. Sebelum duduk saudara, tos kanan kirimu, katakan, engkau ada bersamaku di dalam Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya.
Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari saudari kita, Melita Sidabutar. Saya persilakan. Shalom saudara sekalian. Ada shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua di hari yang indah ini. Siang hari ini saya mau perkenalan sedikit dan cerita sedikit tentang kebaikan Tuhan. Singkat aja, nama saya Melita Sidabutar, usia saya 21 tahun. Puji Tuhan, ada di tempat ini saya selalu bersyukur di mana Tuhan tempatkan, karena saya percaya gak ada yang kebetulan. Saya percaya Tuhan pasti taruh saya di tempat yang tepat untuk menjadi saksi dari kebaikan Tuhan. Saya ingin cerita sedikit, kembali lagi ke belakang. Satu hal yang selalu saya syukuri dari saya kecil adalah saya punya papa mama yang hebat, papa mama di samping, yang takut Tuhan, yang dimana saya dari kecil udah ikut papa mama pelayanan, dan saya mulai melayani di usia 13-14 tahun. Itu masih SMP, dan puji Tuhan sampai hari ini tetap setia melayani. Tapi memang saya harus akui bahwa pada saat itu sangat-sangat mudah untuk bilang Tuhan Yesus baik, karena yang saya rasakan tuh cuman kebaikan Tuhan. Keluarga saya diberkati, pendidikan saya diberkati, karir saya oke, semuanya lancar, semuanya oke lah gitu, nilainya plus. Tapi memang satu hal yang saya sadari juga bahwa ketika kita melayani Tuhan tuh gak selalu enak yang kita rasain. Gak selalu yang manis-manisnya aja yang kita rasain. Mungkin saya pernah punya mindset
kalau ikut Tuhan tuh enak aja. Kan Tuhan di pihak saya gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, pendewasaan iman tuh benar-benar secara personal. Benar-benar secara pribadi, saya nggak bisa bilang saya menerima Tuhan Yesus karena papa mama bawa saya dari kecil ke gereja. Tapi karena saya mengalami perjumpaan pribadi aja sama Tuhan. Dan itu saya alami ketika saya SMA, mulai tahun 2018, 2019, 2020 bukan tahun-tahun yang mudah untuk bisa bilang Tuhan Yesus baik. Karena saat-saat itu keluarga kami sangat-sangat sedang sulit, mengalami masa-masa krisis, mungkin bahasanya seperti itu, tapi memang kami tetap bersatu. Kami 4 bersaudara, papa mama, jadi kami berenam di rumah dan kami selalu punya mesbah doa, kami gantian berdoa dan segala macam. Jadi rasanya ya udah nggak apa-apa jalanin seperti ini, toh juga nanti Tuhan berkati kok. Kalau masalah yang lalu Tuhan pulihkan, masalah sekarang dan masa depan juga pasti Tuhan pulihkan. Tapi ternyata bukan cuma sampai di situ aja. Tuhan bilang nggak sampai di situ aja, dan puncaknya menurut saya titik terendah di dalam hidup saya mungkin tahun 2020. Di akhir tahun saya ini kembar, saudara Melisa Sedabutar adalah kembaran saya. Di saat tahun 2020 kami mengalami masa-masa sulit dan ternyata kami mendapat satu titik cerah, yaitu Tuhan izinkan untuk kita bisa ikutan Indonesian Idol. Walaupun saya nggak lolos, walaupun saya langsung ya patah lagi nih semangatnya. Tapi Tuhan baik, Melisa lolos Indonesia 1, 2, dan 3 berlanjut. Ternyata di LMC 3 harus nggak lolos. Saya tetap gak kecewa aja gitu sama Tuhan, karena saya percaya abis ini pasti Tuhan buka pintu yang lain. Tapi yang bikin saya patah semangat adalah Desember 2020 yang lalu, 8 Desember tepat sebulan sebelum ulang tahun saya yang ke-20, kembaran saya Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa. Mungkin saya ceritanya hari ini tanpa nangis, tapi percayalah kalau saya cerita lebih dalam lagi saya bisa nangis. Tapi saya datang ke sini bukan untuk ceritain yang sedih-sedih. Saya cuma mau bilang Tuhan Yesus baik. Lewat berbagai kejadian di dalam hidup saya, mungkin saya nggak tahu apa yang saudara alami. Saudara juga nggak tahu apa yang saya alami. Tapi saya cuma mau bilang Tuhan tuh begitu mengerti setiap kedalaman hati kita. Mungkin hari ini kita juga nggak ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi saya cuma mau bilang, ayo sama-sama kita taat. Ayo sama-sama kita cari Tuhan. Kita gak bisa cari dunia, kita gak bisa cari di luar Tuhan. Itu semua cuma sementara. Mungkin rasanya sakit di dunia ini, mungkin rasanya pedih di dunia ini. Tapi saya cuma mau bilang, tempat kita bukan di sini. That's why kita harus berjuang hidup. Untuk bisa sama-sama nanti di kekalan sama Tuhan. Kekal hidup bersama Tuhan Yesus. Hari ini saya mau bawakan Penolong yang Setia. Merupakan lagu pertama saya secara solo, karena saya biasanya duet. Ini adalah lagu pertama di mana saya harus bilang hanya Yesus penolong yang setia di saat saya gak bisa merasakan pertolongan Tuhan sama sekali. Tapi saya tahu Tuhan bekerja lewat masalah saya. Tuhan bekerja lewat kehancuran hati saya. Kalau saya ditolong Tuhan, kalau saya dibantu Tuhan, kalau saya dituntun Tuhan, begitu juga dengan saudara, amin. Saya gak tahu apa yang saudara alami, tapi Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus paham. Karena Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Sama-sama kita mau tundukkan hati kita mau masuk dalam penyembahan. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya
Amin. Sama-sama kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, Kau lebih. Amin, amin, amin. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Jemaat saja katakan, Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih, Kau lebih sanggup. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang lebih sungguh lagi. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu bagi kami Tuhan. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, katakan, penolong yang setia. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan memberkati. Terus musik alunkan nada tersebut. Oh Yesus, Engkau sangat dan teramat baik. Oh Yesus, Engkau teramat dan sangat baik bagi kami. Urala pasyakanarala batakanarala. Urala batasyanarala bala. Urala bala bala. Biar terus hadirat-Mu Tuhan. Hadirat Tuhan terus melimpah di tengah-tengah.
Hadirat Tuhan terus memenuhi bejana hidup. Bejana hidup kami. Orala bashandara la bala. Onarala bashandara la bala bala bala. Mari terus dorong hati, bangkitkan roh, hampiri Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan Yesus. Terus penuh. Mari terus sembah Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Dia patut disembah. Biar seisi ruangan ini hati kami meluap. Hati kami meluap. Hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari bebaskan roh-Mu. Hampiri Tuhan Yesus. Seperti seorang wanita yang pendarahan. Dia tidak hiraukan kiri kanan dan apapun di sekitarnya. Sebab dia tahu ada satu pribadi yang dia rindu untuk jumpa. Dan dia sentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Mari terus hampiri dia. Yesus, tanda-tanda heran ajaib menyertai setiap orang percaya. Apapun yang engkau alami hari-hari ini, apapun yang sedang dihadapkan atas hidupmu hari-hari ini, apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, Yesus, ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Biar siang hari ini, setiap engkau yang hadir dalam ibadah ini, engkau alami kuasa Tuhan. Engkau alami kelepasan dari Tuhan. Engkau alami kebebasan dari Tuhan. Engkau dilawat Tuhan. Mukjizat terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Sungguh kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebab bukan dengan kebetulan jika pagi siang hari ini setiap kami diberkati oleh satu kesaksian pujian yang luar biasa. Melewati lembah kelam. Tapi disitulah Tuhan buktikan penyertaan-Mu bagi kami setiap orang percaya. Dan setiap kami yang ada di tempat ini. Kami meresponi Tuhan apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Terima kasih, makasih Tuhan. Makasih, makasih. Kami rasakan kesejukan, kami rasakan ketenangan, dan kami tersenyum atas setiap persoalan kami, sebab kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami siap diberkati. Mari setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik. Jadi dalam minggu ini tadi pagi Ibu Mawar Simorangkir dan juga kesaksian pujian oleh Melita dan kita semua sangat diberkati ya.
minggu ini sama-sama artis. Ya, kalau mereka artis yang mengeluarkan pujian, kalau saya dulu artisnya itu main pukul-pukulan. Haleluya. Saya ada satu kalimat kata yang tadi kesaksiannya yang berkata bahwa kita ini, hidup kita ini bukan untuk di dunia. Dan itu saya garis bawahi sebab memang siang hari ini judul khotbah saya adalah bahwa Anda dan saya, kita bukan berasal dari dunia. Cuma 2 orang yang bilang amin. Yang lain gak pada ngerti apa? Baik. Nah, makanya supaya ngerti, firman Tuhan akan menyingkapkan dan akan saya bagikan bagi kita. Ya, siang hari ini. Yang pertama tentunya kita bersyukur buat Tuhan, ya. Kita sehat, kita kuat, kita bisa melewati pandemi. Dan kalau kita bisa melewatinya berarti ada satu kerinduan Tuhan bagi kita supaya kita berkarya dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur diberkati oleh pujian yang luar biasa bagi hari ini, ibadah 1 dan ibadah 2. Saya panggil keluarga ini abang, ya. Jadi karena mamanya opungnya ini adalah buru manik. Nah, ya berarti merenam buru ya. Betul ya. Istri saya merenam buru, jadi saya manggil abang, ya. Jadi dulu di di Jambi, ini boleh saya saksikan kali Bang ya. Haleluya, enggak apa-apa ya. Jadi luar biasa. Kalau nanti suatu saat ke depan juga bisa akan menyaksikan bahwa bagaimana Tuhan bawa angkat keluarga ini. Dan saya masih ingat sekali rumah tangga baru-baru mereka atau keluarga abang ini tinggal di depan rel kereta. Betul ya, kami datang waktu itu, kami masih berpacaran, mantap. Kami main ke sana di depan kereta. Wah, Tuhan promosikan, Tuhan berkati secara luar biasa. Tapi itulah tadi kesaksian dari putrinya bahwa di dalam di dalam kesulitan pun Tuhan buktikan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya anak kita ini akan Tuhan pakai menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, dan hal yang akan saya sampaikan siang hari ini bahwa kita, saudara dan saya, bukan berasal dari dunia. Amin. Nah, apa yang menjadi landasan dasar tema khotbah saya ini, saudara kasih dalam Tuhan, di depan sudah saya persiapkan bahwa di tengah kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, ya, kebebasan untuk berpendapat mungkin seperti di medsos, ya, juga tuntutan keadaan persaingan yang begitu kuat di dunia ini. Ya, persaingan yang begitu kuat, dan ini sangat-sangat mempengaruhi orang-orang percaya, saudara kasih dalam Tuhan. Sangat-sangat mempengaruhi setiap orang percaya. Sehingga di tengah keadaan pengejaran akan hal-hal ini, banyak sekali orang-orang percaya yang tidak dapat menempatkan dirinya dengan bijak dan tepat. Tidak dapat apa? Menempatkan dirinya dengan bijak dan tepat. Dengan perilaku-perilaku yang tidak sepantasnya. Perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran Injil keselamatan. Injil kerajaan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, masih dalam bulan ini ada satu keluarga. Karena mereka tahu, dia tahu bahwa kami ini adalah pendeta dan seorang gembala, maka dia cerita kepada istri saya, Bu, saya punya teman, dan teman saya ini punya anak. Ketika orang tuanya habis beribadah, ibadah yang dia yakini, si anaknya ini marah, nendang ibunya ini. Dan kemudian sampai orang tuanya ini meninggal.
sampai orang tuanya meninggal, si anak ini tidak datang. Dan dia bilang, Bu, apa orang Kristen seperti ini? Si anaknya ini telah terima Yesus. Tapi apa yang dia tampilkan bukanlah seperti yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya saya katakan banyak sekali orang percaya yang tidak dapat menempatkan dirinya dengan bijak dan tepat. Dengan tutur kata yang tidak pantas dan perilaku perbuatan yang tidak pantas, dan mereka lakukan itu. Dan suatu saat juga ada seseorang yang bukan Kristen pun ngomong langsung dengan saya, Pak, itu Kristen tapi kok perbuatannya seperti itu ya? Kenapa demikian saudara kasih dalam Tuhan? Jujur ketika saya dengar ini, cerita ini, dan orang yang bicara dengan saya, jujur saya sedih. Kenapa? Nilai kekristenan apa yang mereka telah terima selama ini? Saudara kasih dalam Tuhan. Mengapa demikian saudara kasih dalam Tuhan? Sebab orang-orang percaya yang seperti ini, mereka tidak menyadari keberasalan diri mereka. Mereka tidak menyadari akan keberadaan dan status diri mereka, bahwa kita sesungguhnya yang telah terima dan percaya Yesus Kristus dan firman-Nya yang berdaulat atas hidup kita. Maka sesungguhnya saudara dan saya, semua kita yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah mengikuti Zoom, bahwa saudara dan saya adalah sebagai warga kerajaan Allah. Katakan amin. Sebagai warga kerajaan Allah. Di dalam Filipi 3 ayat 20 firman Tuhan berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan. Perhatikan, ada kata menantikan. Kata menantikan berarti ada satu jarak dan ada waktu tertentu, ada masa yang harus di dalamnya kita lewati. Di dalam masa menantikan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dan saya. Itu sebabnya keselamatan bukan berbicara ketika saudara berucap percaya dan kemudian saudara selamat. Akan tetapi keselamatan saudara dan saya haruslah kita kerjakan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, karena kewargaan kita adalah dari dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipus. Dia menulis sambil menangis. Kenapa dia menangis? Dia menangis bukan karena dia sedang di dalam penjara. Dia menangis bukan karena ada persoalan yang sedang dia hadapi, pengadilan yang ada di hadapannya. Akan tetapi dia menangis karena dia dengar dan dia perhatikan bahwa jemaat-jemaat di Filipi, mereka berbangga dengan kemanusiaan mereka. Mereka berbangga dengan kewargaan mereka sebagai warga Romawi. Kerajaan Romawi, mereka berbangga akan keyahudian mereka. Maka saya ingatkan kita. Tadi pagi Cuk Mawar bilang, jangan karena kita telah Kristen sejak dari orang tua, tapi kita tidak pernah alami jumpa dengan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah mengalami perubahan hidup. Tadi kan kesaksiannya gitu. Ketika SMA alami jumpa dengan Tuhan, mengalami perubahan hidup. Jadi jangan berbangga akan kekristenan saudara dan saya. Jika kita tidak mengerti bahwa sesungguhnya kehidupan saudara dan saya bukan berasal dari dunia, akan tetapi saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Katakan amin.
Rasul Paulus bersedih mendengar jemaat yang telah dia bangun. Dan di dalam ayat selanjutnya berkata bahwa jemaat ini menjadi seteru salib Kristus. Apa itu menjadi seteru salib Kristus, saudara kasih dalam Tuhan? Adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, akan tetapi mereka tidak mencerminkan Injil yang telah menyelamatkan mereka. Mereka memiliki moralitas yang rendah. Bahkan mereka menggabungkan, mencampur adukan agama dengan budaya-budaya leluhur, nenek moyang. Saya ingat ini, ketika masa-masa remaja dan ketika sampai dewasa, saya ingat sekali bagaimana ketika setiap ada pertemuan hampir tiap minggu di rumah kami, orang tua kami, ada aja yang kesurupan masuk. Ataupun dengan sengaja manggil roh yang sudah mati, nanti ngomong sendiri. Kristen ya, mencampur adukan ajaran-ajaran nenek moyang roh dan memanggil roh-roh leluhur. Dan saya ingat pada saat itu, ada yang muda lah yang kerasukan, ada yang tua lah yang kerasukan. Pokoknya gonta-ganti. Apalagi kalau sudah ada pertemuan kumpul begitu. Dan karena memang pada saat itu, ya saya karena tidak mengerti akan kekristenan. Walaupun saya sebagai Kristen, ya ikut aja duduk di situ. Oh gitu, oh gitu, oh gitu. Potong ayam, terus kemudian taruh di pojokan, di atas. Udah itu nanti udah lama-lama dipegang. Wah, sudah dingin. Berarti sudah dijamah. Berarti udah datang makan. Ya, kalau kemarin bilang, sudah lain kau tengok. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang disedihkan, ditangisi oleh Rasul Paulus. Saudaraku, jadi begini, memang kita dilahirkan di dunia ini, memiliki status kewargaan sebagai orang yang masih tinggal di dunia. Namun kewargaan kita yang sesungguhnya adalah sebagai warga kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin. Dengan mengetahui akan hal ini, saudara kasih dalam Tuhan, maka semestinya, seharusnya, sepantasnya kita berpikir dan bersikap berbeda dengan orang-orang di dunia. Amin. Ini saya tadi malam juga agak pulang dari melayat karena ibu mertua daripada abang saya meninggal tadi kemarin, dan saya melawat ke Pondok Rangon sana, daerah Cibubur. Pulang malam-malam saya sendiri di hadapan Indah, saya pun bertobat saudaraku. Ketika saya lewat, saya tuh kalau bawa mobil itu suka kagetan. Jadi motor itu langsung nyalip, padahal seharusnya dia berhenti. Karena jarak hampir nggak ada, boleh dikatakan hampir nggak ada jarak. Akhirnya saya klakson lah dengan spontanitas. Bahkan 2 kali saya klakson. Tapi setelah itu saya sadar, saya ingat, waduh Tuhan. Itulah, karena apa? Ini Pak Siombing, kalau dagingmu dicubit pasti sakit. Ya, itulah daging manusia. Sehingga Tuhan, saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Kok saya ikuti emosi saya? Ya untung orangnya gak ngejar. Kalau ngejar, terus kemudian nabrak kendaraan saya. Berhenti, saya keluar. Terus main pukul-pukulan. Dibawa ke kantor RW. Pak RW-nya panggil keluarganya. Yang datang ketua RT-nya, istrinya. Selesai sudah. Ketemu lagi tetangga yang satu lagi. Loh, tetangganya Pak Gultom. Pak Gultom, itu kan yang lagi bermasalah tuh pendeta Rudi Siregar itu kan gembala Bapak. Nah lu gimana tuh Pak Gultom? Maka bijak, berhati-hati, waspada. Jadi bukan berarti segala apa yang dikehendaki daging ini kita mau turuti.
Maka penting bagi kita memikirkan bahwa saudara dan saya adalah sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Jadi jangan bingung ya, warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah itu podo wae sama. Itu karena kalau bangsa Yahudi itu mereka sangat menghargai tentang Allah. Maka Alkitab mencatat warga kerajaan surga, tapi pada prinsipnya itu adalah hal yang sama. Saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga Rasul Yohanes berkata di dalam Yohanes 15 ayat 19 bahwa kita bukan berasal dari dunia, tapi Kristus yang telah memilih kita dari dunia. Nah ini, katakan amin. Siapa yang sudah mengetahui bahwa Kristus yang sudah memilihmu dari dunia ini? Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau Kristus telah memilih kita dari dunia, berarti Dia telah mengangkat kita dari dunia. Kita telah dipisahkan dari dunia. Maka kita tidak lagi menuruti segala tuntutan keinginan dunia ini. 1 Yohanes juga berkata bahwa dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi dia siapa yang melakukan kehendak Allah, itu yang Tuhan mau. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingat ya bahwa ketika minggu lalu saya udah pernah cerita ya, istri saya waktu itu ketika masih anak-anak dan dia tidur berdua dengan adiknya yang laki-laki, antara tidur dan sadar dia lihat ada Yesus, ada gambar ada Yesus yang tampak di depannya dan melihat kepada mereka. Dan berkata, kamu dan adikmu akan masuk dalam kerajaan surga. Ketika dia sadar, dia bertanya, apa sih maksudnya ini? Ini adalah satu janji, saudaraku. Janji tentunya harus dijaga. Janji harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Seperti bangsa Israel. Ya. Karena mereka tidak taat, akhirnya berapa ribu orang yang mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Termasuk Musa pun tidak masuk. Karena apa? Karena tidak menghormati kehadiran Tuhan. Sehingga di dalam perjalanannya, tadi bicara tentang takut Tuhan. Ada punya takut akan Tuhan. Karena dia merasa bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan. Jadi saudaraku, jangan sampai saudara berpikir apa yang kau lakukan orang lain tidak lihat, tapi kau menganggap bahwa tidak ada yang melihat. Ada satu pribadi yang tidak dapat kita lihat dengan mata, tapi kita dapat rasakan kehadirannya, yang melihat dan menyaksikan segala tindak laku perbuatan kita. Suruh kasih dalam Tuhan, pada akhirnya di dalam perjalanannya tamatlah SMA. Tamat SMA, istri saya ke Jakarta dan pun ketemulah dengan saya yang ganteng di depan ini. Ya, ketemu dengan saya, akhirnya ya jujur terus terang bahwa pada saat itu dialah yang bawa saya masuk sekali pertama, yaitu persekutuan doa mahasiswa. Itu pun saya datang ke sana karena saya cuma mau lihat mantan pacar saya ini. Hampir saya bilang mantan. Tujuannya cuma itu. Setelah itu, waduh panas. Saya rasakan di dalam kelas itu, waduh. Suruh baca Alkitab satu-satu. Tuhan, bagaimana nggak pernah buka Alkitab? Kuliah. Ya puji Tuhan, itu juga kuliah karena anugerah Tuhan juga. Ya, dapat beasiswa di sana dari sebagai seorang atlet. Waduh, syukurnya saya nggak kebagian. Tapi saya sudah rasakan panas, waduh, ini bagaimana nih panas dingin keringat. Selesai besoknya dan seterusnya dan sampai lulus. Saya nggak pernah ikut lagi itu kegiatan mahasiswa. Karena apa? Karena panas. Takut disuruh baca Alkitab. Itulah diri saya. Dan akhirnya kami jalan, yaitu tadi saya ceritakan, mainlah kami ke rumah bang kami ini, ke sana. Hah?
Oh ya, sempat tinggal bahkan. Lupa saya, maafkan saya Bang. Ke sana, ya kan, main ke di depan rel. Ya, wah kalau abang ini kalau ingat sama kakak ini kan, jadi nggak bisa tidur di sini. Saya masih ingat itu. Persis di depan rel kereta. Di apa itu? Keramat Sentiong. Ya, persis. Jadi 5 meter atau 10 meter itu udah pagernya rel kereta ya. Itulah perjalanan hidup saudara kasih dalam Tuhan. Dan pada saat itu saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya Tuhan teguhkannya gini. Karena kami kan sudah lama nih pacaran. Saya bilang, kita kawin yuk. Waduh, dia bertanya-tanya, gimana mau kawin ini? Sama anak muda yang madesu, masa depan yang suram. Ya, muka pas-pasan, tampang pas-pasan, penghasilan pas-pasan, pantat pegal-pegal, P7, Mahesari Bakti, Pulau Gadung, Senen. Tapi itulah, abang ini juga kenal. Ketika pada saat akhirnya, karena tadi takut Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti, tadi kan sudah jelasin, bukan berarti kita menjauh. Tapi takut akan Tuhan justru mendorong kita semakin merindukan akan sosok dan pribadi Tuhan itu dalam hidup kita. Bukan makin menjauh, tapi justru mendorong. Sehingga dengan itu, kita bersikap dan bertindak dan bertutur kata dengan yang benar. Karena saya minta, yaudah yuk kita merit aja. Izinkan saya doa. Wah, akhirnya suatu saat dia doa. Oh, konsultasi dulu. Ada namanya lay kami, abang mengantar ya. Dia ketemu dan dia nasihati. Saya masih ingat sampai sekarang. Bang, si Rigar tuh ngajak nikah bang. Keluarganya juga udah serius ngajak nikah. Terus gimana? Ya kau gimana? Ya aku ngelihatnya bang. Orang tuanya, keluarganya, itu kehidupan okultismenya tinggi. Saya sendiri di depan mata saya ngelihat sendiri. Gimana inang mudanya, inang tuanya kesurupan masuk. Dan semua ada di situ, anak cucu di situ. Ya, berkati aku katanya. Bagaimana aku kawin sama ini bang? Sementara papa mamaku dari SD, dari TK sudah diajak ke gereja. Dan gak boleh bolong. Dan disuruh baca Alkitab setiap hari. Dan hafal Alkitab. Kalau bolos ada hukumannya. Itu tegas. Tapi apa dia bilang? Vi, kalau kau nikah sama dia, yang pertama kau selamatkan dia. Yang kedua kau selamatkan orang tuanya. Keluarganya. Saudara kasih dalam Tuhan. Waktu itu enggak ngerti. Tapi karena tunduk dan takut akan Tuhan. Mau berontak kemana? Saudara kalau mau berontak, kalau Tuhan sudah mau tarik saudara enggak akan bisa. Mau jadi kayak Yunus. Masuk ke dalam perut ikan. Terus keluar penuh dengan apa itu yang hijau-hijau itu atau kuning itu. Mau? Siapa yang mau? Ya. Kalau Tuhan sudah bicara, tidak ada yang dapat. Sehingga akhirnya pada saat itu, ya udah, puji Tuhan, waduh bergairah bersemangat karena dia akhirnya menerima saya. Ditentukanlah tanggal, tahun dan tempatnya. Keren, sewa gedung, waduh, penuh tantangan, uang kagak ada. Berusaha, karena apa? Orang tua, ya. Lagi foto di gereja aja selesai ibadah lagi foto. Udah cepat ini mau udah pada tunggu di sana. Kita mau adat. Jadi lebih memprioritaskan adat daripada hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Jadi jangan terbalik saudaraku. Prioritaskan Tuhan. Ya. Adat budaya kita bisa ikuti yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jika bertentangan, no. Katakan amin. Ini. Akhirnya pada menikah, puji Tuhan. Dan itu tadi, kalau Tuhan sudah berucap dan berjanji, Tuhan pasti genapi, katakan amin. Maka benarlah apa yang dikatakan.
Dan saya tidak pernah berpikir sebagai seorang pendeta, apalagi sebagai seorang gembala. Tapi karena Tuhan, kalau sudah pilih dan angkat. Tapi ada sosok satu pribadi juga menjadi penolong, yaitu istri saya. Jadi suami-suami yang bawa istri, ya sayangi istrimu. Sayangi istrimu. Sayangi istrimu. Anak-anak muda, ini kok kayak dibagi, ini anak-anak muda di sini saya lihat semuanya. Kecuali abang ini. Yang belum berkeluarga, yang lagi cari, atau yang lagi berdoa bergumul. Tunduk serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bawa dalam doa. Diakah yang engkau berikan Tuhan? Percayalah kalau Tuhan sudah bilang, yes, ambil. Jangan ragu-ragu. Sebab itulah yang Tuhan berikan pasangan hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Paling kencang aminnya yang mau menikah. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan. Lanjut, next. Saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal. Apa yang menjadi perbedaan warga dunia dengan warga kerajaan surga? Minimal 3 hal. Yang pertama tujuan hidup. Yang kedua sifat dan karakter. Dan yang ketiga yaitu perilaku. Minimal 3 hal ini. Yang menjadikan perbedaan antara warga kerajaan dunia dengan warga kerajaan Allah. Yang pertama yaitu apa yang membuat kita berbeda, yaitu tujuan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Inilah produk dunia. Dan inilah yang dihidupi orang-orang di dunia. Saudara kasih dalam Tuhan. Keinginan daging apa? Yaitu makan, minum, dan seks. Kemarin kan kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa jangan sampai kita lebih menuruti keinginan daging kita daripada keinginan roh kita. Keinginan mata apa itu? Menginginkan apa yang orang lain inginkan dan lebih lagi ingin menginginkannya. Mengejar. Jelas Yesus berkata di dalam Matius 6, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Kerajaannya. Maka semuanya baru ditambahkan kepadamu. Tapi kalau engkau balik, engkau kejar dunianya dulu. Apa yang ditawarkan, apa yang ada di dunia ini, maka engkau akan capek, engkau akan letih, dan engkau akan kecewa, dan engkau akan terpesong. Yang mengerti katakan amin. Keangkuhan hidup yaitu sombong, angkuh, menganggap diri lebih besar dan terhormat daripada orang lain. Gengsi tinggi. Berapa banyak orang yang mau menampilkan diri dia supaya lebih daripada orang lain. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Seakan tidak mau disaingi. Nah ini produk-produk dunia saudara kasih dalam Tuhan. Nah orang-orang seperti ini tidak menyadari bahwa sudah hanya adalah kebinasaan. Sebab Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaannya ialah aib mereka. Dan pikiran mereka semata tertuju kepada perkara-perkara di dunia ini. Inilah model-model orang-orang yang memiliki tujuan sebagai warga kerajaan dunia. Tapi kalau kita lihat sebelahnya saudara kasih dalam Tuhan, warga kerajaan sorga, fokus hidup mereka adalah bagaimana supaya mereka semakin serupa segambar dengan Kristus. Katakan amin. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bagaimana supaya kita bertumbuh dan mencapai hal ini agar supaya kita bisa, artinya kita supaya semakin serupa segambar dengan Kristus. Yang pertama, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, mengerjakan kekudusan. Dan yang ketiga, iman yang terus bertumbuh dari sehari ke sehari. Ya,
Suatu masalah diperhadapkan, tetap kuat di dalam iman, berjalan terus, maka saya percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan pasti memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk melewati masa-masa sulit apapun kesukaran yang kita alami. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Percayalah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang jadi lawan kita? Tidak ada satu kuasa apapun baik di langit, di bumi, di bawah bumi yang dapat menaklukkan kita, yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia yang punya Allah. Dia Allah itu sendiri yang telah memberikan putra yang tunggal. Dia mati di kayu salib demi dan untuk saudara dan saya. Artinya betapa bernilai berharganya nilai kehidupan saudara saya di hadapan Tuhan. Maka jangan degradasi, jangan turunkan nilai kehidupanmu oleh karena pengejaran perkara-perkara di dunia. Tapi justru engkau mengejar apa yang menjadi kepentingan surga, maka demikianlah Tuhan pasti perlengkapi dan Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan-keperluan kita hanya di kesementaraan hidup di bumi ini. Sebab tidak akan selamanya kita hidup di bumi, dan kelak nanti kita akan kembali kepada Bapa di sorga. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, sifat karakter. Warga kerajaan dunia, sifat karakternya saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah sombong, tinggi hati, merasa diri paling hebat. Kalau orang dibilang, lu sombong, waduh itu taringnya sudah pasti keluar. Jadi enggak ada orang yang merasa sombong. Enggak ada. Ya, tapi dengan tidak dia sadari, sesungguhnya mereka menampilkan pribadi sebagai pribadi yang sombong. Dan ketika dibilang, lu sombong, wah itu sudah masuk. Itu sudah keluar dagingnya segala macam. Ya, amarah yang meluap. Kemarin kita juga sudah belajar tentang hal itu. Dan yang kemudian mementingkan diri sendiri, enggak peduli orang lain, fokus pada diri sendiri. Ya, apalagi kalau kita orang Batak ada pesta, ya, bawa plastik dari rumah, dan kemudian orang udah antri mau yang paling depan, dan kemudian selesai makan dibawa naik ke atas yang prasmanan yang tidak ada B1 B2-nya. Ada yang di sini? Haleluya, puji Tuhan. Yang gak ada cuma satu berarti. Jadi kalau besok ada yang ke pesta, ya, kalau sudah dikasih depan meja makan di situ, jangan naik lagi ke atas. Ya, kasihan teman keluarga yang sedang beracara kehabisan. Gara-gara apa? Ya itu tadi, mementingkan diri sendiri. Babungkus Jo katanya. Bahem buku si masuk tu palastiki. Asong tu si panganan ni dang ya, ada anjing di rumah banyak dibilang. Kemarin buat apa itu? Ada piaraan di rumah gitu. Tapi saya percaya nggak ada di sini. Nggak ada yang ngaku. Kalau ada bertobat. Nah, motivasi saudara kasih dalam Tuhan, motivasi orang yang sifat karakter yang seperti ini, ya, dia akan berkata, keuntungan apa yang akan saya peroleh? Cirinya ya mereka rajin gereja sih, ya. Mereka rajin persekutuan, tapi tidak ada perubahan hidup. Tidak ada perubahan sifat ataupun karakter. Kita berjuang untuk semakin memiliki sifat dan karakter seperti Kristus. Itu tuntutan firman Tuhan bagi kita. Jadi kalau ada orang yang berontak dan gak mau, bertobat. Yang mau dikatakan amin. Bilang dulu kiri kananmu, yuk kita bertobat yuk. Jangan bilang kau bertobat, yuk kita, ya. Termasuk saya, kita bertobat akan hal itu. Amin. Nah, selanjutnya warga kerajaan surga, saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana sifat dan karakternya? Mereka penuh kasih. Tidak mementingkan diri sendiri, rendah hati, tulus, pemaaf. Masih ada di sini yang memendam kebencian terhadap sesama pelayan, sesama jemaat, atau sesama teman kantor, atau sama tetangga, atau sama suami atau istri. Masih ada? Kalau masih ada, bertobat. Sebagai warga kerajaan surga, memiliki sifat dan karakter, yaitu pemaaf, memberikan pengampunan, seperti Allah Bapa. Oleh karena kasih-Nya, Dia menganugerahkan putranya Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Menggantikan
yang seharusnya kita yang binasa, agar supaya kita hidup oleh karena kematian Kristus. Kalau Kristus sudah mati bagi kita, maka ingat baik saudara kasih dalam Tuhan, saya pernah sampaikan hidup kita ini berhutang kehidupan kepada Kristus. Sampai kapan bisa bayarnya, Pak? Sampai ajal maut kematian. Kita harus berusaha dari dalam diri kita untuk mencicil hutang kita dengan perilaku sifat yang terus diubahkan dari sehari ke sehari. Sehingga kalau sudah demikian saudara kasih dalam, kalau saudara di luar sana, saudara serempetan motor saudara ataupun tetangga saudara membenci saudara, tapi saudara tidak menganggap dan meresponnya dengan negatif, tapi justru saudara memberikan pengampunan dan mengerti mereka, maka orang lain yang di sana akan bilang, "Oh, Pak Siombing itu kok padahal tetangganya sudah marah-marah. Ya, tapi kok dia masih tenang aja. Bawanya senyum terus." Coba buka maskernya Pak Siombing. Bawanya senyum terus. Waduh, kalau sudah seperti itu kan. Wih, itu kan orang Kristen itu. Mantap kan begitu dengar begitu kan. Wih, malaikat surga bertepuk tangan. Luar biasa. Tapi kalau yang kita tampilkan, kejahatan balas dengan kejahatan, kebencian balas dengan kebencian. Terus tetangganya bilang, siapa itu? Orang Kristen. Waduh, gerejanya di mana? Di Aston. Pendetanya siapa? Rudy Siregar. Waduh. Gimana kita mau nuai di akhir zaman ini Pak Siombing? Ya kan? Jadi perhatikan. Tadi saya katakan, mungkin kau menganggap orang tidak melihat, tapi ada pribadi yang lihat. Suatu saat juga Tuhan akan bukakan, singkapkan. Kalau Tuhan sudah bukakan dan singkapkan, cepat-cepat berbalik datang kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Selanjutnya saudara kasih dalam perilaku, kita lihat yang ketiga, yaitu perilaku. Warga kerajaan dunia, perhatikan, ini sukanya ini korupsi. Ini berapa contoh aja yang saya ambil. Banyak. Korupsi waktu, korupsi uang. Ya. Korupsi. Ini perilaku warga kerajaan dunia. Makanya di negara kita ini, saudaraku, yang namanya korupsi itu nggak berhenti. Mau dibikin undang-undang apa kek? Kenapa? Karena tidak takut akan Tuhan. Karena hidup di dalam kerajaan dunia. Bukan hidup sebagai warga kerajaan surga. Dan selanjutnya adalah pemalas. Ada di sini yang pemalas? Tukang las ada. Tukang las ada katanya. Pak Siombing tukang las. Pemalas Pak. Waduh. Saya kalau ngelihat anak muda, ya kayaknya dia tidak melihat diri dia bahwa di dalam diri dia ada satu potensi yang besar yang Tuhan berikan yang belum dia ketemukan. Tapi kalau orang telah alami jumpa dengan Tuhan, maka dia akan menemukan ya nilai yang sangat berharga di dalam diri dia, sehingga dia menghabiskan waktunya bukan dengan waktu yang cuma-cuma, tapi demi untuk kekekalan. Ada yang nggak pernah baca Alkitab? Atau baca Alkitab putus-putus, lompat-lompat? Ada? Ada? Ya, semoga nggak ada. Tapi kalau ada pun, ya cepatlah berbalik. Ya, baca firman Tuhan. Ini penuntun kita. Ini pelindung kita. Injil adalah yang menyelamatkan kita. Roma 1. Ya, mari saudara kasih dalam Tuhan. Dan selanjutnya warga kerajaan sorga, mereka disiplin. Ya, saya sering terserahlah jemaat kalau marah sama saya nggak ada masalah lah. Yang penting saya itu ngomong apa adanya bahwa kalau kita untuk ngantri ke bank aja disuruh datang jam sekian, kita pasti datang yang lebih cepat. Betul apa enggak? Ya kan? Tapi kalau untuk ke gereja aja saudara masih maaf, saya pakai maaf deh. Saudara enggak disiplin. Ya. Memang kamu tuh mau jumpa siapa? Bukan jumpa dengan saya. Ya.
Saudara itu mau jumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya, pujian penyembahan yang kita naikkan. 2-3 orang berseru di dalam nama Yesus, dia hadir dan dia ada di tengah-tengah kita. Maka jangan terlambat, disiplin, ya, disiplin. Disiplin buang sampah. Nanti selesai ibadah jangan ada yang tinggal sampah di sini. Saya seringkali belakangan saya Richard beberapa orang, saya perhatikan masih sampah ditinggalin. Ini memang kita bayar ruangan ini, ya. Tapi kita harus tampilkan pribadi Kristus. Jangan sampai mereka karyawan di sini itu jadi sibuk, capek gara-gara kita tidak menghargai dan menempatkan. Ya. Memang sudah ada yang bertugas, tapi alangkah dan tepat kalau kita lakukan menjaga kebersihan tempat ibadah kita. Yang bawa aqua, yang tisu, tempat sampah di depan. Termasuk juga di ruko. Ya. Tempat ibadah kita di ruko, bawa. Saya bilang kemarin kan, bawa plastik dari rumah, bawa masing-masing sampah kita. Karena kita tidak punya cleaning service di sana. Ya, kita rawat, kita jaga. Ruangan ini pun kita rawat, kita jaga. Kita hargai. Katakan amin. Ya, kemudian jujur. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, ya hendaklah kita katakan tidak. Jadi jangan melebih-lebihkan. Ya. Jangan melebih-lebihkan dan jangan berbohong. Kebohongan sekali akan berlanjut kepada kebohongan selanjutnya. Kalau sudah demikian, maka itu dikatakan nurani akan menjadi kebal. Firman tidak akan menjadi firman yang hidup. Karena apa? Karena nuraninya sudah kebal. Tidak lagi seperti tidak tersentuh. Tadi waktu nyanyi pujian itu saya, kalau jujur saya mau katakan, ya saya bisa nangis dari ibadah pertama, ibadah kedua. Nangisnya itu bukan karena sedihan, kesusahan, kesulitan saya. Tapi karena saya ingat bagaimana Tuhan itu baik. Dengan perkataan pujian, itulah yang memberkati. Kenapa? Karena hati kita mau digemburkan oleh firman Tuhan. Itulah orang-orang yang memiliki perilaku dan sifat karakter menghidupi kerajaan Allah. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai penutup, saudara kasih dalam Tuhan, saya akan saksikan kembali kepada kesaksian tadi saya bahwa kami ini 6 adik beradik, ya. Saya anak nomor 3 dan suatu saat Tuhan izinkan, ya. Suatu saat Tuhan izinkan adik saya, ya, meninggalkan iman percayanya. Orangnya ada di sini, ya, saya saksikan lagi. Kurang lebih 12-15 tahun yang lalu lah. Memiliki kegoncangan jiwa, sakit. Kemudian dia suruh, dia panggil dan saya datang dan disuruh bawa Alkitab dan saya doakan. Ya. Doakan bukan karena sayanya, saudara, tapi karena hadirat Tuhan, karena kerajaan Allah yang kita beritakan. Ya. Sebab kerajaan Allah bukan berbicara makan dan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang kita bawa dan itu yang saya bawa. Dan akhirnya dari sana sembuh dan kemudian pulang dan terus menghidupi firman itu sampai akhirnya dibaptis dan percaya kepada Kristus kembali. Puji Tuhan. Berhenti sampai di situ belum. Ini katakan tadi, kalau Tuhan sudah berjanji akan terus terjadi gelombang bagaimana penyertaan Tuhan. Dari situ adiknya pun lari. Ini ada di sini juga adik saya. Meninggalkan iman percaya. Dan apa yang terjadi dalam 3 atau berapa tahun yang lalu, dia kembali. Siapa yang bawa? Bukan saya, tapi adik saya. Dia yang bawa adiknya lagi untuk kembali percaya kepada Kristus. Pergumulan kami satu lagi, abang saya yang belum kembali. Dan termasuk orang tua kami. Tadi malam waktu ketemu di rumah duka, saya bilang sama anak-anaknya abang saya itu, saya kumpulin mereka.
kalian harus terus berdoa buat opungmu ya, saya bilang. Supaya diputuskan segala keterikatan roh perdukunan, penyembahan berhala, ya roh-roh leluhur. Saya bilang, sampai saat ini udah tetap berdoa. Setiap hari saya doakan. Saudara tahu apa yang mungkin beberapa jemaat tahu bagaimana apa yang kami alami. Dan ketika juga apa yang saya alami ketika dia kembali mengikrarkan iman percaya kepada Kristus. Loh, saya dihujat, saya dihakimi. Dianiaya. Tapi saya tahu itulah salib yang harus saya pikul. Dan saya harus buktikan sebagai warga kerajaan Allah. Bukan warga dunia yang ketika ditampar membalas dengan tamparan, ketika dijahati balas dengan kejahatan. Harus dibalik. Itulah yang Yesus ajarkan, prinsip hidup kerajaan Allah di dalam Injil Matius 5 sampai dengan 7 yang harus kita hidupi. Katakan amin. Biarlah kita semua para pelayan dan jemaat yang Tuhan ingin hadir siang hari ini. Mari. Saya percaya mungkin masih ada orang-orang di luar sana. Baik itu mungkin yang masih bertalian darah dengan engkau. Saudara atau keluarga atau bahkan mungkin orang tuamu atau anak-anakmu. Yang masih jauh dari Tuhan. Tanggung jawab siapakah itu? Jangan saudara bilang itu tanggung jawab Pak Pendeta. Itu tanggung jawab setiap kita. Beritakanlah. Kerajaan surga sudah dekat. Dan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah dan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Mari, ini bagian kita semua suruh kasih dalam Tuhan. Agar supaya setiap mereka-mereka yang belum tinggal dan hidup di dalam kerajaan Allah. Supaya mereka hidup dan tinggal di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak akan tergoncangkan sampai kedatangan Kristus kali kedua. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari saya jemput saudara. Bangkit berdiri, kita akan tutup. Gia. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran. Amin. Kaulah ku pandang. Amin Tuhan. Yes. Selama hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Aku lebih sungguh katakan, Kaulah segalanya Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah kami pandang Tuhan. Hidupku, amin, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Suruh kasih dalam Tuhan. Suruh perhatikan ke depan. Jika firman Tuhan sudah ditaburkan siang hari ini, pastikan firman itu mengubah hidupmu. Saya ngerti, saya tahu saudara kasih dalam Tuhan. Sebab memang kita masih hidup di dalam kedagingan. Tapi kitab Galatia berkata, biarlah kiranya kita tidak mengikuti keinginan daging kita. Tapi kita mengikuti keinginan roh kita.
menyukakan, menyenangkan Bapa di surga. Siang hari ini, jika di dalam perjalanan kehidupan kita, fokus kita hanya untuk mengejar perkara dunia ini, dan berusaha untuk tetap mempertahankan bagaimana supaya kita menampilkan pribadi yang sukses dalam tanda petik di dalam keduniaan ini. Saudaraku, semua itu tidak akan pernah dapat kita bawa. Semua itu kita akan tinggalkan. Tapi hidup kita, adakah kelak ketika dia datang kali kedua dan dia menjumpai kita? Adakah engkau di dalam iman percayamu? Mari. Yang kedua, sebagai pribadi yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Kristus, ada pekerjaan tugas yang harus kita lakukan untuk juga membawa keselamatan orang-orang, jiwa-jiwa mungkin yang ada di sekitarmu, yang mereka selama ini belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tanggung jawab siapakah itu? Setiap kita yang telah menerima Kristus. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu ini. Meski sekalipun sering kali daging kami berontak, siang hari ini kami sadar ada hal yang terlebih penting yang harus kami kerjakan, yaitu kebenaran, yaitu firman-Mu. Supaya kami memiliki perilaku, sifat dan karakter yang benar, seperti sifat dan karakter Kristus, yang mengasihi, yang mengampuni, yang mementingkan hubungan relasi dengan Allah Bapa. Ini menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Pakai kami di era Pentakosta ketiga ini, di akhir zaman, sebelum kedatangan Kristus kali kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan firman yang boleh hamba-Mu sampaikan, dan tidak berhenti hamba-Mu berhenti berbicara siang ini, tapi terus firman ini bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah diberkati. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Shalom semuanya. Tuhan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Budi Siregar. Terima kasih Pak buat firman hari ini, bahkan juga kepada saudari Julita Sidabutar. Terima kasih atas pujian dan juga kesaksian yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan membacakan kegiatan sepekan di BKP Astor. Hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11, masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada menara doa secara online pada pukul 19. Dan hari Kamis ada Pul Eklesia di rumah Ibu Tiur Sihombing pada pukul 17. Dan hari Jumat ada Pul Daud dan Pul Yobel Glory di rumah Bapak Ruth Buntom. Dan hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5, masih dalam via Zoom. Dan perlu kita ingat bahwa ibadah raya kita hari Minggu tanggal 31 Juli kembali di Ruko THB. Ibadah kita hanya 1 kali, ibadah yaitu pada pukul 16 sampai dengan 17.30 dan disertai dengan sekolah minggu. Dan yang perlu, nanti sore ada ibadah youth di Ruko Kenari pada pukul 16. Demikianlah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dan janji-Mu bagi hidup kami. Biarlah kiranya firman ini bukan hanya kami sekadar untuk kami dengar, tetapi biarlah kiranya ini kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman. Ada di tangan kami
persembahan, biar kiranya Engkau sucikan, kuduskan Tuhan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami istri dan anak-anakmu. Usaha ladangmu diperluas oleh Tuhan. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu.